Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maharani Sofik. Saya sedang bersama objek wawancara. Boleh diperkenalkan, Bang? Nama saya Amrit Masud. Selaku apa? Saya di sini sebagai administrasi. Sebelum menjual produk, apa saja yang harus disiapkan selaku sales untuk agar berjalannya dengan baik, Bang? Ya, kalau kita sebagai sales yang mempersiapkan itu harus kita tahu apa-apa saja produk ini spesifikasinya, agar ketika kita menjelaskan ke customer, kita itu paham apa yang diinginkannya dan apa yang dia mau dengan produk itu. Kalau boleh contohnya spesifikasinya seperti apa? Misalnya dia mau beli kompor tanam ini kan dia banyak jenis dan juga banyak ukuran untuk kompor tanam. Jadi kita harus tanya mereka dulu, apakah mereka sudah membuat lubang kompor, apakah sudah mempersiapkan tempatnya, ukurannya berapa, yang diperlukan kapasitas apinya berapa. Jadi kita harus memang betul-betul paham, bukan hanya spesifikasi dari kompornya tersebut, dan kita harus paham apa yang harus cocok buat customer itu. Dalam proses menjual produk, negosiasi apa nih yang sering terjadi dalam prosesnya saat berjualan gitu? Kalau di customer itu negosiasinya sih paling dari harga, dan juga mereka negosiasi dengan kita, mana sih barang yang paling bagus untuk saya. Bagaimana pencapaian kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam memasarkan produk pada konsumen? Dan ada nggak taktiknya bagaimana agar mereka itu sepakat membeli kompor tersebut? Makanya seperti saya bilang dari pertama, dia datang, customer datang, kita harus tahu apa yang diinginkan, seperti kompor buat tungku. Dia meminta saran kita mana yang bagus dan mana yang tepat untuk rumah atau yang dia inginkan. Kita harus betul-betul paham agar customer ini tertarik, ada kesepakatan dia ingin beli. Baik. Terus strategi apa sih yang Abang lakukan untuk mencapai keberhasilan dalam memasarkan produk? Kita kalau untuk pencapaian berhasilnya, kita terutama harus ramah sama customer. Karena keramahan itu dinilai dari customer. Kita bagus menjelaskan ke customer, pasti customer akan tertarik pada produk itu. Apakah ada yang lain, Bang? Ya, sejauh ini mungkin rasa saya kita harus cukup ramah. Ini bagaimana tipe-tipe konsumen yang sering Abang temui dalam memasarkan produk? Kalau customer ini sih, kalau untuk pembelian alat elektronik ini mungkin semua sama sih. Sama. Iya. Bagaimana cara Abang mengatasi atau menghadapi berbagai jenis karakteristik konsumen yang datang ke sini? Ya, kita harus lebih gimana dibilangnya, paham lah bagaimana karakter dari konsumen ini. Ada yang memang orangnya diem aja, ada yang mau kadang lebih soft, tapi kita nanggapinya gitu ya, customer itu adalah pembeli, adalah raja, jadi kita tetap harus baiklah. Contohnya, Bang, ada konsumen yang datang diam gitu. Salah satunya kayak mana, Bang, biar bisa mereka tertarik? Jadi kita kalau customer itu banyak diamnya, kita nggak boleh kalau dari SPG itu menanyakan, atau sebelum dia bertanya kita udah bercakap. Jadi ketika dia sudah melirik barang, baru kita tanya. Kalau dia masih lihat-lihat barang ini, belum didatanginya barangnya, kita nggak boleh bercakap. Gitu sih kalau di dalam kita SPG atau apa. Jadi ketika dia udah datangi produk, baru kita tanya, ibu mau produk buat tungku? Apa saja komplain yang sangat terjadi di dalam pertemuan antara konsumen, Pak? Biasa sih dari mereka ngeluhnya spare part kadang, karena banyak orang yang spare partnya belum banyak, ada yang lengkap, ada yang enggak. Jadi mereka sih ngeluhnya gitu, karena kan kompor ini perlu cepat mereka. Jadi kalau ada spare partnya paling komplain ke kita gimana gitu, baru nanti kita paling komplain ke Jakarta. Kalau boleh tahu, Bang, spare part itu apa ya? Spare part itu macam produk dia beli ininya kenopnya ini rusak, kenopnya memang lagi nggak ada. Jadi kan adanya di Jakarta, mungkin pengiriman untuk satu barang ini kan lama, dari Jakarta kemari makan biaya, kan harganya juga
murah ini. Jadi mungkin orang Jakarta malas ngirim kemari, jadi mungkin agak lama lah. Sekarang tadi harganya murah itu gimana? Nah, harga satuannya ini kan cuma yang satu aja ini rusaknya, kenoknya aja. Kadang barangnya nggak ada gitu. Dan itu bagaimana sih cara atau solusi yang abang lakukan dalam menghadapi non-klaim dari konsumen? Ngeklaim barangnya gitu. Kalau ngeklaim barang rusak itu kan ada kantor gua, kita kan showroomnya. Jadi showroom itu dia langsung berinteraksi sama namanya service center. Jadi ketika ada kerusakan atau apa, kita langsung menghubungi service center kita. Mereka lah pusat kita di Medan. Jadi dari segala semua itu kita harus ngomong ke atasan dulu. Bang, terakhirlah sesi pertanyaan saya, berakhir pula wawancara saya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maharani Sihombing. NIM saya 2105090105. Saya sedang bersama objek wawancara saya. Boleh diperkenalkan, Bu? Nama Ibu? Nama saya Mama Ika. Selaku apa, Bu? Selaku pemilik toko Kings Baby Medan. Belum menjual produk, apa aja yang harus Ibu siapkan selaku pemilik toko, Bu? Saya selaku pemilik toko, saya akan menyediakan perlengkapan barang saya yang ada di sini selengkap-lengkapnya, baik itu ukuran, baik itu kebersihannya. Ibu akan berusaha semaksimal mungkin untuk supaya bagaimana pelanggan lebih suka kepada Ibu. Ya. Dalam proses menjual produk, negosiasi apa yang sering terjadi, Bu? Kalau dalam penjualan negosiasi, pertama satu masalah diskon. Saya berusaha bagaimana supaya penjualan saya lebih lancar. Saya akan menyediakan diskon dan barang-barang mana yang ganjil akan saya sediakan di toko saya. Stoknya harus ada ya, Bu? Stok harus ready. Bagaimana pencapaian kesepakatan antara distributor dengan Ibu? Kesepakatan distributor sama Ibu? Dia beli banyak nih, kesepakatan belanja itu gimana? Kesepakatan saya, satu, kalau dia belanja banyak saya akan beri diskon lebih. Kalau dia belanjanya berbeda dengan belanja yang istilahnya tidak terlalu banyak gitulah. Kalau diskonnya biasa, kalau dia belanja banyak, Ibu tambah diskonnya lebih banyak. Taktik atau strategi yang Ibu gunakan saat menjual itu gimana, Bu, agar mereka tertarik? Satu, Ibu akan menyediakan yang tidak ada sama orang. Produk Ibu lebih misalnya yang tidak ada sama orang ada sama saya. Udah begitu diskonnya ibu usahakan bagaimana sebaik-baiknya kepada pelanggan Ibu. Tipe konsumen yang Ibu sering jumpa itu seperti apa? Kalau panjangnya kan 5. Tipenya maksudnya? Tipe distributor. Sikap gitu. Misalnya ada yang marah-marah gitu. Kalau misalnya biasanya sih nggak banyak masalah, tapi kadang ada juga yang komplain masalah harga, masalah diskon. Kalau Ibu berusaha bagaimana semaksimal mungkin Ibu usahakan supaya pelanggan saya tetap kepada saya pertahankan diskon. Kalau masih bisa saya beri, tapi kalau nggak bisa saya beri, saya terus terang aja kepada pelanggan. Bagaimana cara Ibu menghadapi atau mengatasi tipe distributor tersebut? Cara mengatasinya, pembuktian apa yang diberikan kepada mereka? Pembuktiannya Ibu berusaha. Kalau bisa Ibu semaksimal mungkin, Ibu memberikan diskon kepada pelanggan saya, bagaimana supaya dia senang, supaya dia bertahan.
saya beri diskon. Dan satu utama, pada saat kan ada per ujung tahun, saya memberikan THR pada mereka. Bagi pelanggan Ibu Iya, aja ya Bu? yang pelanggan yang tetap saya berikan THR pasti. Mereka pasti langsung tiap hari sama Ibu lah ya. Iya, datang. pokoknya ada pelanggan tetap per ujung tahun ibu akan memberi THR kepada mereka. Diskon THR. Itu Bu THR-nya tergantung pembeliannya gitu atau sama rata semua pelanggan? Mana? Pasti ada beda. Bedanya. Beda. Kalau dia lama, ya THR-nya lah lebih banyak. Kalau dia masih ya namanya pelanggan itu pokoknya pelanggan tetap ibu pasti ibu beri THR. Iya. Selama Ibu pemilik toko nih komplain yang pernah Ibu alami itu seperti apa Bu? Komplain. Biasanya satu ada kesilapan waktu pada saat pembelian pasti ada aja kesilapan. Namanya juga manusia kan, ada kesilapan. Kemungkinan satu kurang barang. Saya wajib mengganti. Itu pertanggungjawaban saya. Saya nggak mau mengecewakan pelanggan saya. Misalnya ada kerusakan barang nih Bu, Ibu bagaimana caranya? Saya terima, saya ganti. Ganti yang lainnya Bu? Iya, ganti. Saya ganti. Sikap Ibu untuk menyelesaikan komplain tersebut dengan cara apa Bu? Saya kalau sikap saya bilang itu memang kesalahan saya. Jujur ya Bu? Iya, itu kesalahan saya terima dan saya ganti apa yang memang dikomplainkan. Sabar lah Ibu ya. Iya, saya wajib sabar karena pelanggan itu adalah raja yang memberi saya makan. Oh iya, baik. Betul itu. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang Ibu telah berikan kepada saya. Berakhir pertanyaan saya, berakhir pula wawancara saya. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama lagi.